Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, kami akan menceritakan kisah yang bikin kamu terharu, yaitu kisah Nabi Muhammad dan anak yatim. Yuk, simak baik-baik. Anak yatim adalah anak yang sudah tidak punya ayah. Biasanya, anak yatim itu kesepian, sedih, dan susah. Apalagi di zaman Nabi Muhammad dulu, banyak orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Mereka malah suka memanfaatkan, menindas, atau mengabaikan anak yatim. Kasihan, ya. Tapi, ada satu orang yang berbeda dari yang lain. Dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling sayang dan peduli dengan anak yatim. Kenapa? Karena beliau juga pernah merasakan menjadi anak yatim. Ayah beliau meninggal sebelum beliau lahir, dan ibu beliau meninggal ketika beliau masih kecil. Suatu hari, ada seorang anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya di Mekah. Ayahnya adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang gugur di perang. Anak yatim itu sangat sedih dan bingung. Dia tidak tahu harus tinggal di mana dan makan apa. Nabi Muhammad melihat keadaan anak yatim itu. Beliau merasa kasihan dan iba. Beliau pun menghampiri anak yatim itu dan berkata, "Hai, nak. Siapa namamu?" Anak yatim itu menjawab dengan suara lirih, "Namaku Ahmad, ya Rasulullah." Nabi Muhammad tersenyum dan berkata, "Ahmad, kamu tahu siapa aku?" Anak yatim itu mengangguk dan berkata, ya Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah yang membawa risalah Islam." Nabi Muhammad memeluk Ahmad dengan lembut dan berkata, "Ahmad, kamu tidak perlu sedih lagi. Aku akan menjadi ayahmu yang baru. Aku akan menjagamu, merawatmu, dan memberimu kasih sayang. Kamu mau tinggal bersamaku?" Ahmad terkejut dan senang mendengar ucapan Nabi Muhammad. Dia pun membalas pelukan Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah. Aku mau tinggal bersamamu. Terima kasih banyak, ya Rasulullah." Nabi Muhammad pun membawa Ahmad ke rumahnya. Beliau memperkenalkan Ahmad kepada istri-istri dan anak-anaknya. Mereka semua menyambut Ahmad dengan hangat dan ramah. Ahmad merasa bahagia dan bersyukur. Dia merasa seperti memiliki keluarga baru yang penuh cinta. Itulah kisah Nabi Muhammad dan anak yatim. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat mulia dan berbudi luhur. Beliau tidak pernah melupakan hak-hak anak yatim, bahkan beliau rela menjadi ayah bagi mereka. Kita juga harus meneladani sikap Nabi Muhammad dalam berbuat baik kepada anak yatim. Kita harus menyayangi mereka, membantu mereka, dan memberi mereka kebahagiaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaanmu, harta-harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, janganlah kamu menelan harta-harta mereka bersama-sama hartamu, sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu dosa besar. Demikian kisah Nabi Muhammad dan anak yatim yang bisa kami sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi orang yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.